Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita bersyukur, hari ini adalah harinya Tuhan, di mana kita bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, mari kita persiapkan hati kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita angkat satu pujian dengan pujian Bapa, ku datang padamu. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa di surga, hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan buat hari ini, di mana hari yang Tuhan kuduskan kepada kami untuk kami datang bersekutu di hadapan Tuhan. Tuhan berkati ibadat kami hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Tuhan tolong agar puji-pujian kami boleh naikkan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekali lagi saya sapa adik-adik yang ada di rumah, shalom. Oke, hari ini kita akan sama-sama untuk menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan dengan pujian yang mengatakan, dari terbit matahari. Matahari
pujian. Hari ini harinya Tuhan. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mempersiapkan hati kita mau sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik, jumpa kembali bersama-sama kita mau dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan maksud Tuhan dan nasihat Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang punya Alkitab di rumah, mari kita sama-sama membuka dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 23. Mazmur 23 ayat 1 sampai ke 6. Judulnya adalah Tuhan Gembalaku yang Baik. Ya, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, dan sebelum Daud menjadi raja, dia adalah seorang gembala. Kita pernah dengar ya ceritanya ketika Daud melawan Goliat. Daud ini selama ini menjadi gembala, dia melindungi domba-dombanya, ternaknya, dan dia bisa berkelahi dan memenangkan perkelahian dengan serigala atau beruang yang buas. Di Mazmur 23 ini kita mau sama-sama membaca. Ini adalah Mazmur Daud yang ditulis oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, adik-adik, kalau kita di sini adalah seperti domba. Domba-domba yang lemah ya, yang memerlukan seorang pemimpin, seorang gembala. Adik-adik pernah bandingkan domba dan anjing. Kalau anjing, kera, monyet itu bisa dibilang binatang yang cerdik ya, banyak akal gitu. Mereka juga dikaruniai penciuman yang tajam ya, sehingga dan juga pendengaran yang tajam begitu. Nah, tapi tidak demikian dengan domba. Domba ini seperti binatang yang lemah, tidak mengerti jalan, kemudian cepat tersesat, dia harus dituntun begitu ya, dibiarkan sendirian nanti diterkam binatang buas. Nah, ibaratnya kita pun seperti domba itu ya, kita memerlukan seorang pemimpin. Dikatakan Tuhan adalah gembalaku ya, seperti Daud menggembalakan domba-dombanya. Setiap hari dibukakan kandang ya, kalau itu tugas gembala ya. Lalu gembala bawa tongkat, kemudian dipersilahkan domba-domba itu keluar dari kandang, digiringnya ke tempat padang rumput yang hijau dan di tempat yang ada airnya untuk minum, danau atau pinggir sungai, dan dipastikan ya tidak ada di sekelilingnya, tidak ada serigala atau binatang buas, singa, harimau, beruang atau apapun yang mengancam si domba-domba itu ya. Gembala yang baik adalah gembala yang membaringkan, mengantarkan ke padang rumput yang hijau, mengantarkan ke air yang tenang ya, bukan air terjun nanti hanyut. Kemudian dia menuntun ke jalan yang benar, menuntun ke jalan padang rumput, tempat air minum. Kemudian ketika sore hari kembali dikumpulkan ke dalam kandang, sehingga mereka tidak tercecer, tidak ada yang tersesat. Kemudian dihitung satu-satu jumlahnya, kemudian ditutup kandangnya, dan domba-dombanya pun bisa tidur. Dan dikatakan kalau domba-domba itu mengenal suara gembalanya. Bahkan gembalanya tahu nama domba itu satu persatu ya, yang besar, yang kecil, yang masih anak, yang masih menyusu, yang sudah dewasa, yang betina, yang jantan. Gembala itu tahu satu persatu dombanya ya. Kalau kita melihat nonton film ya, ada gembala yang juga yang menggunting bulu-bulu domba. Kalau sudah lebat gitu bulu-bulunya juga digunting-gunting. Kita lihat kembali di ayat keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun domba-domba ini suatu ketika bisa bertemu dengan binatang buas, tapi dia tidak takut karena gembalanya itu dikatakan gembalanya gagah berani. Kemudian ada tongkat ya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ada tongkat sehingga bisa dihalau gitu ya. Kalau ada singa mau melompat, dia langsung dipukul begitu, atau mungkin dengan tangannya langsung berkelahilah begitu ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Makanan selalu tersedia, minuman selalu tersedia, tidak akan pernah kekurangan hidupnya. Domba ini enak sekali, tinggal jalan saja ya, tidak perlu usaha cari makan atau memetik ya, pakai tangan. Semuanya tinggal ambil saja pakai mulut karena sudah tersedia, dan tidak perlu mengais-ngais tong sampah ya, semuanya sudah tersedia. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Domba ini sama, manusia ini juga sama seperti domba. Kita sering kali tersesat, sering kali hilang, kadang tidak mendengarkan suara gembala yang sudah memanggil pulang, kadang tersesat ya. Gembala yang baik, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dan Tuhan dia memberi kesempatan, dia sudah menunjukkan jalan-jalannya. Ini ya jalan yang benar ya, kepada rumput. Dan tapi kadang kita ingin pakai jalan kita sendiri. Aku nggak mau yang itu Tuhan, aku mau yang lain ya. Karena ada domba-domba nakal, dia tidak mau mengikuti domba lainnya, dan dia tidak mau mendengarkan suara gembalanya, sehingga akhirnya hilang, atau ada yang jatuh ke dalam sumur, jatuh ke dalam
terperosok ke dalam jurang, atau ada yang celaka diterkam, ya, diterkam binatang buas atau tidak bisa pulang, ya. Itu adalah akibat dari domba-domba yang nakal, yang tidak mau mengikuti pimpinan dari gembalanya. Tapi gembala itu tidak pernah memaksa. Gembala itu sudah menunjukkan yang benar, dan gembala itu akan mencari. Kalau ada domba yang belum pulang, belum ditemukan, gembala itu akan mencari. Nah, adik-adik, Tuhan juga sama seperti itu. Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Makanan, minuman, pakaian, Tuhan sediakan semua. Kita tidak perlu khawatir akan apapun juga. Baik itu kebutuhan jasmani atau rohani, semuanya Tuhan sudah sediakan. Kita hanya perlu untuk mengikuti firman Tuhan, perintah Tuhan, ajaran Tuhan. Tapi kadang-kadang kita nakal, kita berdosa, kita maunya jalan sendiri, kita nggak mau dengarkan. Kita mau, aku nggak mau seperti ini, aku maunya ke sini. Aku nggak mau mendengarkan Tuhan, aku nggak mau mendengarkan orang tua, aku nggak mau mendengarkan guru. Aku hari ini mau malas-malasan aja, aku nggak mau rajin belajar, ya. Aku mau berbohong, aku mau marah-marah, aku mau nakal. Banyak sekali dosa yang kita perbuat. Tapi, dan kita sudah menjadi anak-anak yang tersesat dan hilang. Tapi, Tuhan Yesus Gembala yang baik, Tuhan memanggil kita kembali, dan Tuhan mau menebus kita kembali, mengampuni kita kembali. Di dalam Tuhan ada segala yang kita perlukan, karena Tuhan sudah berjanji, Tuhan selalu memelihara kita, kita tidak akan pernah berkekurangan. Marilah kita mau menjadi domba-domba yang setia, domba-domba yang mau mendengarkan firman Tuhan, dan mau dituntun, mau dididik, mau dibimbing oleh Gembala Agung kita. Ya, Gembala kita sudah bahkan mengorbankan nyawanya untuk kita, untuk menebus dosa kita. Dan saat ini Tuhan Yesus juga mau kita selalu setia, selalu ikut di dalam Tuhan, selalu percaya Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan sudah mengetahui segalanya, Tuhan sudah mengetahui masa depan kita. Dan Tuhan juga menyediakan tempat yang kekal bagi kita ketika nanti Tuhan datang kembali. Kita tidak perlu berjalan sendiri, dan kita memang tidak bisa berjalan sendiri, ya. Ayat hafalan kita adalah ayat yang pertama, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, mari hari ini kita belajar, kita jangan menjadi domba yang bodoh, domba yang tidak mau mendengarkan gembalanya, akhirnya rugi sendiri. Kita mau belajar menjadi domba-domba yang setia, menjadi murid-murid yang setia, yang mau memuliakan nama Tuhan, dan biarlah apa yang kita lakukan juga bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita tidak usah khawatir akan apapun juga, karena Tuhan yang menyediakan segala yang kita perlukan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama kembali berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah adalah Gembala kami yang baik, Gembala yang mulia. Kau yang selalu menyertai kami, membimbing kami, dan mencari menemukan kami ketika kami sudah hilang, sudah salah jalan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami pada hari ini mau bertobat, mau kembali ke jalan yang benar. Kami mau setia, mau mendengarkan firman Tuhan, mau membaca firman Tuhan, dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami yang masih muda, masih kecil ini, sampai kami dewasa nanti, kami tidak salah jalan, kami selalu ikut Tuhan, dan Roh Kudus menuntun, memimpin kami sehingga kami berjalan di jalan yang benar. Walaupun di tengah dunia, tengah-tengah orang-orang yang jahat, yang kami tidak ketahui, tapi kami tahu masa depan kami aman di dalam Tuhan. Tuhan memelihara, Tuhan menyediakan segala yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dari Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan secara sekaligus yang ada di layar, atau bisa minta tolong kepada mama papa yang di rumah. Baik adik-adik, kita menaikkan pujian sama-sama di hadapan Tuhan dengan pujian Berilah yang Baik.
menutup ibadah kita hari ini, adik-adik kita akan sama-sama menutup ibadah kita. Sekali lagi kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Adik-adik, tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan boleh berkati dalam ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga selesainya. Kami sudah menaikkan pujian kami, bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar firman-Mu tertanam baik dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.